Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Pemirsa Bina Insan TV dimanapun berada, kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif tentang anak yang telah hafal Al-Quran sejak dini. Pemirsa Bina Insan TV yang dirahmati Allah, selain membaca Al-Quran, seorang muslim akan lebih baik jika menghafal dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Karena seorang muslim yang menghafal Al-Quran, maka ia termasuk ciri orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 49 yang artinya sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang berilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Pemirsa Bina Insan TV yang dirahmati Allah, berikut adalah kisah seorang anak yang telah hafal 30 juz Al-Quran sejak usianya belum genap 6 tahun. Musa Laode namanya, hafiz yang berasal dari Bangka Belitung. Minat Musa terhadap Al-Quran sudah tampak sejak dirinya belum genap berusia 2 tahun. Menurut ayahnya, setiap kali diperdengarkan kaset murotal Al-Quran, Musa senang dan sangat antusias menirukan. Melihat kondisi tersebut, ayahnya pun semakin sering mendengarkan kaset murotal kepada Musa. Tidak lama setelah ulang tahun Musa yang kedua, ayahnya memulai bimbingan Al-Quran kepada Musa. Karena Musa belum bisa membaca Al-Quran, ayahnya membimbingnya dengan metode talqin atau membacakan hafalan. Musa diminta menirukan pelafalan sang ayah. Mengingat usia sang anak, ayah Musa mengajarinya dengan perlahan. Satu sesi belajar hanya berlangsung 5-10 menit. Bukan hal mudah mengajarkan Al-Quran kepada anak yang ketika itu berusia 2 tahun. Proses Musa untuk menjadi hafiz tidak seperti yang dibayangkan kebanyakan orang. Bagian pertama yang diajarkan kepada Musa adalah surah terakhir Al-Quran, yaitu An-Nas. Pemirsa Bina Insan yang dirahmati Allah, durasi Musa untuk menghafal Qul a'udzu birabbin nas ayat pertama surah An-Nas, ya berarti katakanlah aku berlindung dari Tuhan manusia, butuh setidaknya 1 pekan. Kemudian saat berhasil menghafal ayat kedua, Musa lupa bagaimana bunyi ayat pertamanya sehingga hafalan harus diulang dari awal. Menurut ayahnya, beliau perlu ratusan kali mengulang surah An-Nas untuk Musa. Metode talqin hanya dilakukan selama 2 tahun dan menghasilkan hafalan 2 juz, yakni juz 30 dan 29. Ayahnya mengajari Musa menghafal dari belakang, yakni dari juz 30 hingga 18. Kemudian dia melanjutkan pelajaran menghafal dari juz 1. Di usianya yang keempat tahun, Musa sudah bisa membaca Al-Quran, sehingga proses hafalan menjadi lebih ringan daripada sebelumnya. Karena sudah bisa membaca Al-Quran, Musa mulai bisa belajar mandiri. Setiap hari, Musa mampu menghafal 2,5 sampai 5 halaman Al-Quran dan diperdengarkan di depan ayahnya. Dalam bimbingan ayahnya, Musa bisa menghabiskan waktu 6-8 jam untuk menghafal Al-Quran.
Ayahnya memang seorang guru mengaji. Ayahnya juga menghidupi keluarganya lewat kebun karet miliknya dan usaha dagangnya. Lazimnya, seorang bocah, waktu bermain juga menjadi kebutuhan yang tak bisa diabaikan. Untuk itu, setiap 4 hari, ayahnya meliburkan pelajaran menghafal Al-Quran dan memberi Musa kesempatan bermain seharian. Menurut ayahnya, Musa boleh menjadi apa saja kelak. Boleh menjadi dokter, ulama, tentara, atau profesi lainnya. Namun, ayahnya memang punya target agar Musa menjadi hafiz dahulu, agar Musa bisa bermanfaat untuk agama Islam dan umat Islam. Musa tampak tidak terbebani gelar hafiz yang disematkan kepada dirinya. Sebagaimana layaknya anak kecil, dia sangat senang manakala disodori mainan. Musa juga sudah punya cita-cita yang ingin diraihnya, yaitu ingin menjadi pilot. Ayahnya mengakui bahwa dirinya dan istrinya bukanlah hafiz. Dia juga awalnya tidak yakin anaknya mampu. Namun, setelah merenung, dia dan sang istri memantapkan niat untuk menjadikan Musa seorang hafiz. Musa yang merupakan sulung dari 3 bersaudara, mampu menuntaskan hafalannya pertengahan Juni tahun 2016. Surat terakhir yang dihafalkannya adalah surah Al-Isra dan An-Nahl. Kemudian, pada akhir Juni 2016, Musa diikutsertakan dalam ajang perlombaan hafiz internasional di Jeddah, Arab Saudi. Musa menjadi satu-satunya peserta asal Indonesia. Dia pun menjadi buah bibir di ajang tersebut karena usianya yang belum genap 6 tahun. Demikian kisah Musa, seorang hafiz Al-Quran. Semoga kisah tersebut dapat menginspirasi kita semua untuk tidak gampang menyerah atau putus asa untuk menghafal Al-Quran dan menjadi pelajaran kepada kita sebagai orang tua ataupun guru guna menghasilkan generasi penghafal Al-Quran. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.